Followers palsu juga sama dengan nol interaksi. Nah, kalau nol interaksi, ya hai teman-teman, kembali lagi sama aku Tara Ayu Cempaka. Di video kali ini aku lagi mau ngebahas nih, apa sih kesalahan-kesalahan konten kreator yang bikin dia tidak berkembang dan juga stuck segitu-segitu aja. Yang pertama, rela beli followers fake atau followers palsu. Padahal kan kalau mau terkenal atau mau cepat kontennya itu naik, kita terus evaluasi dan juga terus yang namanya posting konsisten. Kalau misalnya kita beli followers, itu kita cuma dapat angka, tapi ya kita nol interaksi, nol engagement, jadi nggak asli gitu. Followers palsu juga sama dengan nol interaksi. Nah, kalau nol interaksi, ya jadinya kan kita juga susah ya untuk dihubungi sama brand atau brand tertarik sama kita atau enggak. Karena nggak kejangkau sama jangkauannya brand. Jadi saran aku solusinya adalah perbaiki konten, perlahan kita posting terus, perbaiki akun dengan cara yang organik, nanti akan ngejangkau juga banyak followers-followers baru yang memang dia tertarik pada konten kita. Yang kedua, posting asal tanpa strategi. Jadi kayak gimana sih? Nah, kesalahannya kayak gini. Jadi misalnya kalian tuh posting nih di 3 hari berturut-turut posting konsisten. Tapi nanti libur lagi nih, liburnya bisa sebulan. Nah, nanti konten lagi seminggu, terus ngilang lagi 2 bulan. Nah, itu kesalahannya. Jadi solusinya kata aku harus banget punya konten kalender. Jadi seminggu ke depan kalian udah tahu nih mau konten apa. Setidaknya seminggu itu kalian bisa 4 sampai 5 kali posting. Yang penting kontennya itu seminggu bisa 2 kali tapi ngedit segala macamnya. Jadi kalian bisa posting seminggu itu 5. Dan yang paling penting banget nih, kalian harus pakai Google Calendar agar terjadwal dan terorganisir dengan baik. 3, terlalu fokus pada followers jumlah angkanya tapi lupa akan engagement. Jadi kayak apa? Kayak misalnya kayak gini nih, followers terus bertambah tapi kita juga lupa nih interaksi. Misalnya kita ada posting terus kita di komen tuh beberapa komen tapi kita nggak balas komenannya atau kita nggak ada interaksi dengan followers. Nah kayak gitu juga menurut aku kesalahan dari kreator pemula. 4, takut muncul di kamera atau kalian tuh demam kamera gitu loh, demam kayak nggak mau tampil gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian nggak mau tampil, tapi usahakan perlahan kalian itu menunjukkan branding bahwa kalian adalah orang yang sosok yang punya akun. Nah kalau kalian nggak mau kelihatan wajahnya atau faceless gimana? Bisa juga, tapi setidaknya orang tahu dengan suara kalian. Kalian bisa voice over dengan kayak gitu kan. Followers juga akan kenal nih, oh ini suaranya si Tara, oh ini mah mukanya muka si Tara gitu. Jadi ada ciri khas di dalam akun kita. Nah kesalahannya banyak video-video yang diambil terus kalian masukin ke akun kalian kayak gitu, bukan video kalian yang original. Nah itu jangan banget. Solusinya jika memang kalian faceless atau nggak mau kelihatan muka, kalian bisa pakai voice over. Nah kalau misalnya kalian mau tunjukin muka dan segala macam, coba deh perlahan tingkatin PD kalian dulu. Jadi kalian bisa tahu nih, oh kayak gini loh ritmenya kalau misalnya kita mau kelihatan wajah dan kita mau voice over. Yang kelima, kalian salah ambil brand untuk endorsement. Nah contohnya apa tuh kesalahannya? Jadi kalian tuh nggak lihat itu tuh ada logo halal atau BPOM atau memang itu tidak boleh anjurannya untuk wanita hamil atau anak-anak, tapi kalian main ambil aja gitu, kayak tidak baca dengan ketentuan-ketentuannya, kayak asal ambil aja, asal ambil uangnya aja. Nah udah gitu produknya juga kalian nggak pakai, kalian asal pakai aja. Nah kalau misalnya ada brand yang kayak misal skincare terus nggak ada izin BPOM-nya atau halalnya, nah itu kan patut dipertimbangkan. Lalu kayak ada izin edarnya atau enggak, kayak gitu harus diperhatikan dan dipertanyakan. Kalian juga punya syarat dan ketentuan sendiri kalau kalian mau ambil brandnya gitu. Apakah ini kalau kalian lagi hamil, apakah ini aman untuk ibu hamil atau enggak gitu. Kalian harus tahu itu syarat dan ketentuannya. Solusinya jika kalian mau berkembang, pilihlah kalau misalnya baru-baru banget,
pilihlah brand yang endorsement kalian sesuai dengan niche kalian. Artinya apa? Misal kayak aku nih, aku brandnya Mom and Baby. Dulu awal-awal aku bener-bener Mom and Baby banget. Ketika branding aku sudah kuat, aku juga udah mulai nih ke perabotan rumah tangga, kayak semacam pelan. Nah di situ tapi aku kait-kaitkan juga sama anak gitu loh teman-teman. Nah mungkin dari situ juga kalian harus bisa menyerempet-nyerempetkan nih sama konten kalian. Jadi kalau misalnya brandingnya udah lumayan kuat, itu biasanya kalian ambil juga nggak apa-apa. Tapi kesalahan konten kreator yang pemula ini campur aduk aja, apa aja semuanya diambil. Tanpa dia lihat syarat dan ketentuannya, terus tanpa dilihat bahwa ini apakah aman ataukah enggak gitu. Jangan asal yang penting dapet cuan gitu. Nah yang terakhir ini penting banget loh. Jadi kesalahan yang paling fatal adalah nggak ngelihat data dan insight dari followers kalian. Jadi gimana? Jadi postingnya itu asal-asalan banget tanpa melihat kayak jangkauan umurnya berapa followersnya, terus jam postingnya kapan. Jadi dia nggak tahu followersnya tuh kayak follow dia tuh karena apa, follow kita tuh karena apa, dan dia itu nggak tahu, kayak kurang menganalisa. Nah itu jadi salah satu penyumbat kenapa kita nggak berkembang gitu, karena kita nggak tahu siapa followers kita itu mau ngefollow kita tuh karena apa, itu tuh nggak tahu. Solusinya adalah gunakan data analisis yang di media sosial itu punya, contoh kayak YouTube analisis, kayak Instagram analisis gitu, insight-nya. Jadi kita tahu nih performa mana konten kita yang bagus, terus dijangkau oleh followers usia berapa, terus daerahnya tuh di mana, jam bagus postingnya tuh kapan. Jadi kita bisa harus jeli dengan ngelihat berbagai sosial media kita dengan data insight atau performanya yang ada di media sosial kita. Dari situ kita akan tahu gimana sih cara men-treatment followers kita supaya akun kita tuh berkembang. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan yang kreator pemula itu harus banget dihindarin dan harus banget tahu supaya akunnya bisa berkembang organik dan juga akunnya bisa terus melaju ke atas, followersnya meningkat. Nah, sekian untuk info dari aku, sharing dari aku, itu berdasarkan dengan pengalaman aku di akun Instagram @tara_ayu_cempaka, dan kalian bisa follow Instagram aku atau sosial media aku semuanya. Kalau misalnya merasa ini bermanfaat, kalian boleh nih like, comment, dan subscribe. Jadi jangan lupa ya untuk selalu untuk komen dan subscribe aku pokoknya, supaya aku semangat bikin konten sharing tentang afiliator dan dunia konten kreator. Dadah! Assalamualaikum!